Dewan Pengurus Forum Silaturahmi Dokter Indonesia Porsiladi pada hari ini Selasa 16 November 2021 dengan tema catatan kritis atas undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, ini adalah undang yang baru yang disahkan oleh Presiden Jokowi pada bulan Oktober yang lalu. Yang pertama yang saya hormati narasumber pada webinar nasional malam hari ini yaitu Bapak Dr. Fuad Bawazir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah wa syukurillah. Baik. Yang saya hormati Bapak Dr. Endang Samsul Arifin, SHI MAG. Beliau adalah Ketua Umum DPP Porsiladi, Dewan Pengurus Pusat, Forum Silaturahmi Dokter Indonesia. Assalamualaikum Pak Dr. Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah. Dan yang saya hormati semua peserta webinar yang telah berkenan hadir untuk mengikuti webinar nasional pada malam hari ini. Dan juga tidak lupa saya sapa kawan-kawan saya yang tergabung di dalam DPP Porsiladi Pusat dan DPW Porsiladi di seluruh Nusantara. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk Anda semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah sambutan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Silaturahmi Dokter Indonesia, yaitu Bapak Dr. Endang Samsul Arifin, SHI MAG, yang sekaligus beliau akan membuka acara webinar nasional pada malam hari ini. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan keluarga besar Porsiladi, Forum Silaturahmi Dokter Indonesia, baik Dewan Pengurus Pusat maupun rekan-rekan di Dewan Pengurus Wilayah di seluruh provinsi di Indonesia. Karena saya lihat ini bukan hanya rekan-rekan dari Dewan Pengurus Pusat saja, tapi juga rekan-rekan dari sejumlah provinsi, dari pengurus Porsiladi, DPW, Dewan Pengurus Wilayah, banyak yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Kepada rekan-rekan dosen dari sejumlah perguruan tinggi lintas provinsi yang juga telah berkenan hadir, saya lihat ini perwakilannya hampir hampir 34 provinsi sepertinya sudah ada perwakilannya di sini ya. Yang saya lihat ada sejumlah rekan yang kita kenal di Porsiladi. Dan tentu saja yang paling utama dan paling istimewa saya sampaikan rasa hormat saya dan rasa terima kasih kepada Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Fuad Bawazir, yang di sela-sela kesibukan beliau, ternyata beliau berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami dari Dewan Pengurus Pusat Porsiladi untuk mengisi materi pada malam hari ini dengan tema catatan kritis atas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Pada malam ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentang perkembangan Porsiladi sampai hari ini perlu diketahui oleh rekan-rekan bahwa Porsiladi, Forum Silaturahmi Dokter Indonesia, sebagai badan hukum perkumpulan para dokter lintas ilmu dan lintas profesi, saat ini sedang berada pada tahap pembentukan kepengurusan di sejumlah provinsi.
Jadi di awal-awal September kemarin kami Dewan Pengurus Pusat telah memberikan surat mandat ke sejumlah 22 provinsi ya untuk pembentukan kepengurusan di tingkat provinsi, dan pada saat ini di bulan November tengah memasuki masa pelantikan sejumlah provinsi yang akan dilantik kepengurusannya, yang sudah diawali kemarin itu oleh Provinsi Jawa Timur. Nanti di bulan November ada lagi Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian menyusul berikutnya ada Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, dan provinsi-provinsi lainnya. Jadi memang di akhir tahun ini sejumlah provinsi sedang mempersiapkan pelantikan kepengurusan. Nah, ini adalah progres dari semua kegiatan dan program kerja Forsiladi ketika dideklarasikan di bulan Januari, terbit SK Menteri Hukum dan HAM, kemudian setelah itu diadakan deklarasi kepengurusan dan pengukuhan Dewan Pengurus Pusat, sehingga akhirnya sampai hari ini sudah terbentuk kepengurusan Forsiladi di sejumlah provinsi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu catatan kritis atas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tentu saja kita mengangkat tema ini karena bagi kami ini adalah tema yang sangat penting ya. Ini bagian dari kepedulian kita, terutama para akademisi khususnya yang tergabung di Forsiladi maupun organisasi dosen yang pada malam hari ini juga banyak yang berkenan hadir. Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap persoalan bangsa. Karena ketika kita membahas soal pajak, tentu saja tidak bisa dilepaskan ya dari berbagai persoalan bangsa, dan ini sangat prioritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karena tentu saja ketika berbicara pajak, ini berbicara soal keuangan negara, berbicara soal kepentingan rakyat, kepentingan publik, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada regulasi yang baru dimunculkan, misalnya Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang pada akhir Oktober lalu itu disahkan ya oleh Presiden, setelah disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tentu bukan berarti terlepas dari kekurangan. Karena ternyata dalam kajian sementara kami memang terdapat sejumlah hal yang masih harus dikritisi begitu. Nah, sehingga dari situlah awalnya kami menganggap bahwa diperlukan adanya sejumlah proses diskusi terkait kritik terhadap undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini, karena memang di dalamnya tentu saja sangat banyak poin yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Nah, kami Terima kasih. ya kami menganggap bahwa tema ini perlu dibahas lebih lanjut, dan setelah kami melakukan diskusi di antara rekan-rekan pengurus, kami bersepakat untuk mengundang Bapak Dr. Fuad Bawazir untuk menjadi narasumber kita pada malam hari ini, karena memang tentu saja terkait hal ini tidak bisa dibahas oleh orang yang sembarangan, harus orang yang kompeten di bidang ini, dan kita sama-sama ketahui bahwa beliau ini, Pak Dr. Fuad Bawazir, sudah tidak kita ragukan lagi pengalaman beliau. Beliau pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak, pernah juga menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jadi sangat kompeten untuk berbicara terkait catatan kritis atas undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini. Saya kira nanti pembahasan lebih lanjut akan disampaikan oleh beliau, dan nanti akan ada sesi diskusi yang akan dipimpin oleh Ibu moderator kita, Ibu Dr. Riana Kesuma Ayu. Yang beliau ini ternyata adalah dosen hukum pajak ya. Jadi beliau pun sangat mengetahui tentang seluk-beluk regulasi terkait perpajakan ini. Dan yang terakhir, yang ketiga yang ingin saya sampaikan,
Saya berharap rekan-rekan peserta webinar pada kesempatan malam hari ini bisa memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya, dan tentu saja kita bisa mengkondisikan agar lebih tertib begitu. Barangkali nanti mic-nya bisa dimanfaatkan, digunakan pada waktunya, pada saat sesi diskusi di bawah panduan Ibu Moderator nanti. Jadi pada saat materi disampaikan oleh narasumber, nanti barangkali bisa dikondisikan penggunaan mic dan lain sebagainya. Dan nanti di chat room, para rekan-rekan panitia itu akan menyampaikan link kehadiran. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini nanti silahkan untuk mengisi link kehadiran tersebut, dan nantinya akan diproses lebih lanjut untuk pembuatan sertifikat peserta webinar nasional pada malam hari ini. Saya kira itu saja sebagai kata pengantar dari saya, dan kita ikuti pada malam hari ini acara webinar yang akan diisi dengan pemateri narasumber Bapak Dr. Fuad Bawazir. Saya atas nama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forsiladi, Forum Silaturahmi Dokter Indonesia, dengan ini menyatakan secara resmi dibuka untuk webinar nasional yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dr. Endang Samsul Arifin, SHIMAG, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Silaturahmi Dokter Indonesia yang sudah berkenan membuka acara kita pada malam hari ini. Baiklah, kita masuki acara berikutnya, yaitu inilah yang acara inti pada malam hari ini, yaitu pemaparan dari narasumber mengenai catatan kritis Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan oleh Bapak Dr. Fuad Bawazir. Namun izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan profil beliau selaku narasumber pada malam hari ini. Nama Dr. Fuad Bawazir, beliau lahir di Tegal, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Agustus 1949. Riwayat pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, S2 Ekonomi di William College Amerika Serikat, kemudian S3 Doktor Ekonomi University of Maryland, Amerika Serikat. Riwayat karir beliau, riwayat karir Pak Dr. Fuad Bawazir, yang pertama pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Analisa Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, kemudian pernah sebagai Direktur Pembinaan BUMN, kemudian menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia, pernah menjadi Dirjen Moneter Kementerian Keuangan, kemudian Dirjen Pajak, dan terakhir jabatan beliau adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Baik, mengenai tema pada hari ini adalah catatan kritis atas Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh beliau. Ada apa? Kenapa gerangan dengan undang-undang ini? Sebagaimana yang saya kutip pada Harian Republika, kemudian dari wawancara beliau di beberapa media sosial, ya, dikatakan di sini adalah undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini adalah merupakan undang-undang yang terburuk dan terjahat. Nah, ada apa ini? Ya, kenapa demikian? Dalam sejarah perundang-undangan perpajakan di Indonesia, yang mana undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini meliputi 6 topik. Pertama yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kemudian pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, program pengungkapan sukarela, tax amnesty jilid 2. Nah, ini yang mungkin nanti menarik kita kaji dari segi hukumnya. Ada penghapusan pidana, baik, kemudian pajak karbon dan cukai. Ini sekilas mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Baik, saya persilakan kepada Bapak Dr. Fuad Bawajir untuk memaparkan isi materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta, khusus ini Pak Endang Sularifin, Ibu ini Riana Kusumayu, dan semua peserta Forsiladi ya pada malam hari ini yang saya hormati. Saya memulai saja bahwa Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, semula dimasukkan pemerintah DPR itu dengan judul RUU KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Padahal tadi disebut sama Bu Ayu, ketentuan umum itu cuma salah satu saja. Karena ada 6 topik tadi udah disebutkan. Oh, judulnya itu, nah, kebetulan waktu dikirim ke DPR, saya diminta tanggapan oleh Komisi 11 ini gimana. Saya bilang, judulnya apa? Kenapa ketentuan umum tata perpajakan, sementara isinya macam-macam. Nah, akhirnya muncullah judul seperti yang kita lihat tadi, harmonisasi peraturan perpajakan. Diubah tentu dengan kesepakatan kedua belah pihak, pemerintah dan DPR. Sebetulnya memajukan undang-undang di saat ekonomi tidak bagus seperti sekarang ini, apalagi di dalamnya juga ada kenaikan-kenaikan tarif, misalnya PPh ada yang 30 jadi 35%, ya batas bracket atas, ataupun PPN yang naik dari 10 nanti jadi 11 dan bisa 12 terusnya itu. Tidak begitu pas, biasanya undang-undang pajak itu diajukan, apalagi kalau ada potensi kenaikan tarif, itu biasanya dalam ekonomi sedang bagus. Tapi pemerintah juga mungkin mempertimbangkan keadaan pendapatan negara yang sedang sangat tertekan, sementara ditutup semuanya dari utang, kira-kira begitu. Ya kalau saya sih itu bukan solusi sebetulnya. Solusinya ya pengeluaran negaranya diperbaiki, dihemat gitu loh. Jangan yang banyak boros-boros, nggak karuan kan mestinya gitu loh. Tapi anyway, tentunya banyak hal yang bisa dikritisi dari undang-undang HPP ini. Saya juga menyadari nggak ada yang sempurna. Saya ambil tapi ada 2 hal yang saya fokus. Karena ini menurut saya sudah kesalahan besar atau kesalahan berat gitu pada undang-undang ini. Yaitu pada undang-undang PPN, pajak pertambahan nilai, dan satunya lagi pada program pengungkapan sukarela atau kata lainnya tax amnesty yang dan jilid 2 itu. Mari saya mulai dari 2 hal aja yang saya soroti itu. Yang PPN itu mestinya undang-undang itu seperti yang dinarasikan, bahkan tertulis di bab 1, di pasal 1 dari Undang-Undang HPP ini, disebutkan untuk memberikan kepastian hukum antara dan keadilan. Undang-undang itu diajukan. Tapi saya lihat justru itu yang dibantai kepastian hukum dan keadilan oleh undang-undang ini gitu loh. Jadi narasinya nggak cocok gitu. Yang ada di bab 1-nya. Apalagi saya ngelihat tidak sejalan atau tidak sejiwa dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Mari saya kritisi gini. Kenapa saya bilang tidak memberikan kepastian hukum? Saya mulai dari PPN saja ya, pajak pertambahan nilai itu. Dulu sebelum direvisi, yang kena pajak dan yang tidak kena pajak PPN itu sudah tertuang sebagian besar itulah jelas nyata di situ. Misalnya sebelumnya dikatakan sembako, ya sembako kita tahu ya meliputi banyak ya beras, gabah dan sebagainya itu ya. Itu bukan objek
pajak pertambahan nilai. Jasa pendidikan juga tegas disebutkan. Contohnya itu juga bukan objek pajak pertambahan nilai. Jasa pelayanan kesehatan juga bukan objek pertambahan nilai. Nah, sekarang itu semuanya dianggap objek PPN. Nah, pemerintah mengatakan, tapi kan nanti bisa saya bebaskan, gitu loh. Bisa dibebaskan gimana? Oh, di pasalnya disebutkan sekarang sudah merupakan objek PPN. Ya, pemerintah punya pasal 16B yang bisa membebaskan, bisa mengenakan. Nah, disitulah adanya ketidakpastian hukum. Gitu. Nah, kalau nggak ada kepastian hukum, bagaimana Anda bisa mengejar keadilan? Kan nggak mungkin. Keadilan itu kan berkaitan dengan kepastian hukum, nggak bisa lepas itu. Kalau nggak ada kepastian hukum, susah Anda memperoleh keadilan karena sangat subjektif kepada kemauan penguasa atau pemerintah. Di Undang-Undang PPN yang direvisi ini, di HPP ini, ada tertulis ada pasal 16B ini. Pasal 16B kalau kita pelajari itu, baca, praktis bagi saya itu adalah cek kosong dari DPR kepada pemerintah. Terserah dah yang lu mau pajaki apa aja, terserah lu dah. Mau dipajakinya kapan, mau selamanya, mau sementara, ya kan, mau dipajaki sebagian, ya. Dan sebagainya itu ada pada tangan pemerintah. Sehingga praktis itu pajak itu undang-undang ini semuanya lumpuh, cukup pasal 16B kalau kita pelajari itu. 16B itu berarti apa? Semuanya tergantung pemerintah. Jadi boleh membebaskan, boleh mengenakan gitu sih. Pemerintah itu menurut pasal 16B itu. Ya. Jadi dikatakan di situ pajak terutang tidak dipungut. Ya, pajak yang terutang misalnya sembako dan sebagainya tadi, yang tadinya jelas-jelas tidak dipungut, sekarang kan menjadi dipungut, kecuali pemerintah membebaskan menggunakan pasal 16B ini. Saya baca tadi, pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk macam-macam panjang lebar. Tapi intinya itulah kewenangannya ada panjang lebar di pasalnya itu. Sehingga kewenangannya itu ada pada tangan pemerintah. Ya, di sini saya melihat tidak ada kepastian hukum. Pemerintah meminta cek kosong aja dari DPR, dan DPR memberikan lagi. Nanti bagaimana pengenaan pajaknya? Pengenaan pajaknya nanti berarti oleh peraturan di bawah undang-undang. Saya menduga dan yakinlah nanti pemerintah itu awal-awal akan mengeluarkan PP, peraturan pemerintah, mungkin sembako, pendidikan, mungkin sebagian kesehatan, meskipun mungkin akan diseleksi, saya nggak tahu, akan dinyatakan tidak dikenakan PPN. Jadi kan pemerintah bisa seperti pahlawan nih, hero membebaskan pajak begitu kan. Pajak ini gitu. Padahal memang sebelumnya dan dari dulu-dulu itu tidak dikenakan. Tapi ini sekarang seolah-olah pemerintah berjasa pahlawan lah kepada masyarakat, tidak mengenakan pajak ini, pajak itu gitu loh. Tapi sebaliknya pemerintah bisa saja nanti mengenakan. Nah, ini meliputi skup yang luas, yang meliputi hampir semuanya objek PPN. Kalau begini apa yang bisa diduga? Kalau saya melihat PPN itu potensinya kan bisa sampai 1.000 triliun. Sebagian daripadanya nanti bisa menjadi ya objek negosiasi. Tidak pastian hukumnya di situ. Asosiasi pengusaha besar, pengusaha kuat, apalagi kalau mereka juga ikut dalam kekuasaan, ya, akan bisa lobby. Ya ini jangan dikenain atau dikenain sebagian saja, sementara dan sebagainya pasti itu. Akan jadi lahan atau ajang
bernegosiasi atau berbisnis gitu kan. Kalau kemudian dikenakannya dengan PP ya, itu kurang sejalan dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar. Sebetulnya diminta itu hal-hal pajak itu diatur dengan undang-undang. Ya memang ini ada undang-undangnya, tapi undang-undangnya kan undang-undang kosong. Sehingga pengenaan efektifnya kan dengan PP. Kalau dengan PP kan tidak sejalan dengan jiwanya pasal 23A Undang-Undang Dasar yang sebetulnya meminta itu dengan undang-undang. Jadi undang-undangnya hanya cuma mengatakan ini dengan undang-undang ada undang-undang ini, tapi pelaksananya kepada pemerintah. Jadi 3 poin itu adalah titik lemah. Tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak ada kepastian hukum susah kita mengejar keadilan, karena nanti yang kuat yang lobby. Nah orang kecil mana bisa mau lobby, dia nggak punya link, nggak punya ya koneksi segala macam gitu kan. Kemudian yang dikenakan ya saya itu saja yang berat, yang kira-kira di belakangnya mempunyai kekuatan besar, wajib pajaknya itu pengusaha, dan indikasi itu ada. Contohnya aja bagaimana misalnya batu bara yang dulu zamannya Pak Harto aja udah dikenain royalti, udah berpuluh-puluh tahun kena royalti 11%. Itu tinggal gali dari tanah yang milik negara lumrah dong. Negara dapat 11% di banyak negara lain jauh lebih besar dari itu. Tiba-tiba dilangin. Banyaklah fasilitas yang kemudian bisa di lobby diberikan. Dan ini akan di PPN sangat mudah nanti melakukan berbagai macam lobby-lobby karena semuanya itu tadi tergantung kepada penguasa tadi. Undang-undang yang seperti ini menurut saya ini tidak memenuhi semangat undang-undang itu. Karena terlalu ngambang, subjektivitasnya akan tinggi. Rakyat tidak berdaya ya akan terima nasib pasrah aja kan, karena tidak ada yang bisa melobi mereka. Bagi pengusaha juga sebetulnya tentunya was-was ya, ini bakal kenapa tidak gitu kan. Susah bagi para investor pebisnis yang baik juga akan ragu dengan seperti ini. Sementara ya kalau penguasa misalnya yang kuat bisa dijadikan potensi rezeki dalam arti mengais rezeki untuk dana politik, dana kekayaan pribadi ataupun apa. Gitu. Karena ini lobby-lobby nanti akan sangat kenceng. Yang repot sebetulnya Menteri Keuangan, kecuali Menteri Keuangannya menikmati juga power untuk lobby-lobby ya. Karena dia sering akan dalam banyak tekanan, sementara dia juga dituntut untuk mencapai target-target penerimaan pajak. Sehingga kesimpulan terakhir dari pajak PPN dengan pasal yang cek kosong tadi itu, untuk menaikkan tax ratio undang-undang ini seperti yang dinarasikan, kemungkinannya sulit. Mungkin tax ratio tidak banyak terdongkrak dari PPN yang seperti ini. Meskipun tarifnya sudah akan dinaikkan. Yang saya khawatir adalah kelompok masyarakat kecil yang penghasilannya itu praktis seluruhnya terserap untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya itu nanti akan terkena pajak gitu ya. Sehingga kehidupannya akan sangat, pendapatan realnya itu akan tergerus. Karena ya kebanyakan membayar pajak untuk orang-orang kecil. Kalau orang-orang yang kaya sih untuk konsumsi basic begitu hampir nggak ada artinya gitu. Maka itu saya bilang ini undang-undang dibikin kurang profesional, agak acak-acakan begitu, sehingga mungkin tidak mencapai sasaran yang akan digapai, dan kedepannya saya kira malah akan menimbulkan berbagai macam masalah di belakang hari. Kemudian yang kedua, topik yang kedua ini mengenai teks amnesti jilid 2. Saya juga sebetulnya kaget ini ada undang teks amnesti kok baru kemarin ada teks amnesti lagi, ini kan nggak logis.
Tapi itu sudah saya duga begini. Ketika pemerintah itu membuat Perpu nomor 1 tahun 20 karena menghadapi pandemi, ya, kok ada, itu bisa dipahami, tapi kok tiba-tiba bisa ada orang nyelipkan pasal, ya, pejabat-pejabat yang berkaitan dengan APBN pandemi itu 3 tahun kan, tahun 20, 21, 22 yang kita udah tahu ya isinya antara lain pemerintah bisa menganggarkan melampaui ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tentang keuangan negara yang di sana diatur defisit APBN maksimal 3% dari PDB. Ini udah boleh dibantai, boleh. Pokoknya bahasa bebasnya itu hak budgeting dari legislatif sudah di 3 tahun diambil alih oleh pemerintah. Jadi hak budgetingnya itu boleh dibilang sama pemerintah lah yang real de facto-nya kuat gitu. Hingga itu semua diloncati semua ketentuan-ketentuan itu. Oke, DPR setuju karena itu Perpu kemudian jadi undang-undang. Tapi kan di situ yang menjadi masalah, kok pejabat-pejabat yang bertanggung jawab pada APBN pandemi 3 tahun tadi dibebaskan dari kemungkinan terkena pidana, perdata, tun, dan hal-halnya itu tidak dianggap sebagai kerugian negara kalau ada hal-hal yang kurang beres gitu kan di situ. Ini tentu melahirkan moral hazard. Orang merasa, wah aman nih kalau nyatut-nyatut, korupsi-korupsi, ceroboh-ceroboh kan. Kan petinggi itu kan harus profesional, harus bertanggung jawab. Ya kita tahu ya. Kalau sudah meminta perlindungan hukum gini kan aneh. Nanti kalau semua pejabat minta, polisi minta, tentara minta, ini semua minta, alasannya aneh. Gitu. Tidak sesuai dengan persamaan semua warga negara di depan hukum. Ketika itu dicetak, saya juga mengkritisi keras. Nggak logis ini Menteri Keuangan dan teman-temannya itu minta pembebasan menjadi manusia sakti, tidak bisa dihukum pidana, perdata maupun tun. Alhamdulillah ada yang menggugat di Mahkamah Konstitusi dan belum lama ini kan dikabulkan. Penafsiran saya begitu, gugatannya itu dikabulkan, ya kan? Itu tidak boleh ada pasal seperti itu. Nah, tapi ketika terlepas daripada itu dikabulkan, waktu itu saya sudah berpikir begini, kan kalau kita berpikir kan selalu ngambil titik yang kalau jeleknya gimana, kalau yang nggak wajar itu terjeleknya mau apa nih? Terjeleknya saya pikir petinggi-petinggi ini katakanlah membuat korupsi, kecerobohan, ya kan? Setelah dia korupsi, udah aman nih, APBN-nya kita nggak diapa-apain nih, harga di markup ini itu udah aman lah soalnya kan gitu. Tapi kan akan ada masalah saya bilang gitu. Ini diskusi internal saya gitu ya. Akan ada masalahnya apa? Waktu akan mengungkapkan harta itu, kecuali mau disimpan selamanya di luar negeri atau mau apa gitu ya. Tapi saya asumsikan nggak begitu. Asumsinya kalau orang yang korupsi ya, dengan merasa ada proteksi hukum seperti itu, dia kan harus memunculkan hasil jarahannya katakanlah. Ya. Kita kan kalau membuat harus hipotesa begitu ya, analisis lengkap. Memunculkannya itu bagaimana? Dia memperolehnya bebas. Waktu memunculkan bagaimana? Saya bilang mesti perlu perlindungan hukum lagi. Waktu dia mau dimunculkan. Itu kan tadi baru pembebasan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tidak benar itu tidak wajar gitu ya. Itu kan perlindungan di hulunya. Saya bilang, nah waktu memunculkan itu saya anggap ini hilirnya bagaimana ini nanti kan. Waktu itu. Saya dalam diskusi internal sendiri, saya kira nanti akan dimunculkan di Perpu nih. Gimana Pak? Ya kira-kira Perpunya kan ini 3 tahun, jangan-jangan nanti Perpunya diperpanjang. Saya bilang gitu. Tapi nampaknya
Perpu tidak diperpanjang karena kan juga alasannya udah pandemi kan sudah mereda, udah melandai, bagus alhamdulillah ya kan. Sehingga mungkin tidak di situ akhirnya. Jadi dugaan saya juga meleset itu tidak di Perpu ini karena sudah terkendali COVID-nya gitu. Di luar dugaan, saya tidak pernah menduga bahwa akan dimunculkan di teks amnesti jilid 2 karena apa? Teks amnestinya itu kan baru, masa ada teks amnesti lagi baru tahun 16, masa 5 tahun ada teks amnesti lagi, bagi itu nggak masuk akal gitu. Tapi ternyata dimasukkan di teks amnesti. Makanya saya sendiri menduga ini tidak mungkin ini undang-undang teks amnesti gitu. Orisinil datang dari internal Kementerian Keuangan yang saya pernah di situ mengabdi dari internal Direktorat Jenderal Pajak, saya nggak yakin ini. Memuncul ada kekuatan outsider ini, titipan dari mana wallahu a'lam. Ini analisis saya aja. Ternyata dimunculkan di teks amnesti. Yang ada pasal di bab teks amnesti itu, ada pasal 6, ada pasal 11 itu mengatakan yang nanti ini diungkapkan dalam teks amnesti ini jilid 2, istilahnya itu program pengungkapan sukarela, ya memang teks amnesti itu kan orang mengungkapkan yang tadinya disembunyikan gitu kan, akan tidak bisa dijadikan dasar atau alat untuk menyelidiki, menyidik maupun menjadikan tuntutan pidana. Nah, ini hilirnya. Kalau begitu, maka katakanlah misalnya ada orang yang korupsi dari APBN, misalnya, gitu kan. Dia bisa saja memanfaatkan pasal ini untuk memunculkan hartanya. Kenapa? Karena itu aman, nggak bisa dipidana. Memunculkan untuk apa? Ya supaya bisa masuk ke banking system. Bisa dipakai lah buat beli saham, mau buat beli tanah, rumah, apapun juga lah gitu ya. Mobil maupun apa kan. Sudah sah kok. Udah beres. Ini dilaporkan, udah selesai. Jadi hulu hilirnya itu udah sempurna gitu loh. Udah bisa dipenuhi dengan undang-undang teks amnesti ini. Nah ini kan juga tidak memberikan keadilan di samping tidak sesuai dengan janji-janji pemerintah sebelumnya. Ini teks amnesti sudah nggak akan ada lagi, ataupun ya paling ada yang mungkin sudah teks amnesti saya kira zamannya Orde Baru itu 30 tahun juga cuma sekali tahun 84 tuh seingat saya. Itu pun konsekuensi dari mau tidak mau. Kalau itu tahun 84 ada teks amnesti, kenapa? Karena pada tahun 84 itu dilakukan perubahan, yaitu yang pajaknya dari official assessment, kalau dosen-dosen pajak biasanya tahu, menjadi self-assessment. Tadi yang tetepin pajak negara, bukan kita. Nah, kalau menjadi self-assessment, yang mesti dibikinkan teks amnesti atau pengampunan dulu kan. Jadi itu konsekuensi dari Undang-Undang tahun 83 mengenai self-assessment itu. Ya. Kembali ke sini. Nah, yang lebih mengkhawatirkan sebetulnya bukan soal misalnya ada pejabat-pejabat korupsi itu ya. Yang lebih mengkhawatirkan bukan itu terus terang bagi saya itu. Karena ada pasal teks amnesti seperti ini, maka ini pada hakikatnya adalah legalisasi untuk pencucian uang. Karena nanti harta-harta gelap dari hasil narkoba, kekerasan, pemerasan, bisnis pelacuran, bisnis apa sajalah. Itu bisa udah dimunculkan dia aman selesai gitu kan. Karena nggak bisa dituntut lagi itu harta-harta yang dimunculkan itu dengan membayar tarif tertentu pajak itu. Kalau bagi para pebisnis seperti narkoba dan sebagainya itu, tarif pajak nggak jadi masalah. Yang penting bagi dia ini bisa dimunculkan dengan aman kan begitu. Yang namanya teks amnesti itu sebetulnya jiwanya itu ya, begini wajib pajak baik badan maupun perorangan, memang di seluruh dunia mempunyai tendensi untuk mengecilkan kewajiban pajak yang dibayar itu.
Nah, itulah yang dipersilakan udah berhasil menggelapkan pajaknya atau mengecilkan pajaknya, pemerintah juga tidak bisa menangkap mereka secara perpajakan, maka orang ini dipersilakan untuk mengungkapkan itu. Jadi dari laba yang dikecilkan, harta yang dikecilkan gitu loh. Dari bisnis yang dikecilkan, yang mestinya membayar pajak lebih, selama ini dia bisa membayar pajak dikecilkan itu. Itu yang diungkapkan untuk dibayarkan tax amnesty. Bukan dimaksudkan untuk yang terbuka seperti ini untuk melegalkan. Kalau mereka itu mengungkapkan gitu kan memang bukan perbuatan pidana kan, biasa saja. Jadi nggak dikait-kaitkan dengan pidana. Oh dulunya laba 10 miliar bilang 5 miliar, nah sekarang yang 5 sekarang udah mulai diungkap-ungkapkan dia bayar pajak kecil gitu loh. Jadi bukan untuk bisnis-bisnis jadi yang ilegal atau underground ekonomi yang luar biasa jahatnya seperti itu. Tapi ini menjadi pencucian uang yang dilegalkan dengan membebaskan pidana. Nah, saya kok lagi heran. Yang dititipin undang-undang bebas perdata, pidana, bebas nggak gugatan, itu undang-undang keuangan negara. Undang-undang pajak keuangan negara. Padahal ini soal-soal hukum. Kenapa? Karena di undang-undang pajak mungkin ahli-ahli hukum, ini perkiraan saya, lengah, nggak ngelihat. Coba kalau misalnya ada mengatakan begini di undang-undang, kita undang-undang apa hukum pidana misalnya mengatakan begini, semua hasil kejahatan, mau narkoba, mau bla 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 ditegaskan begitu, asal udah bayar pajak sekian persen, tidak boleh dipidana. Wah pasti ahli hukum seluruhnya teriak, masih rame kan, ribut pasti itu. Mereka sangat kritis kan. Nah, tapi karena dititipkannya di sini, padahal hakikatnya sama, ahli-ahli hukum mungkin tertidur, nggak ngerti, nggak begitu tertarik gitu kan, seolah-olah difokus. Padahal ini melumpuhkan seluruhnya. Ini kan kewenangan undang-undang pidana, kewenangan kepolisian digembosi, bagi saya kewenangan kejaksaan digembosi, seperti kewenangan saya ekonom nih membacanya gitu, kewenangan pengadilan digembosi oleh pasal seperti ini. Sementara para ekonom sendiri, karena ada di Undang-Undang Keuangan Negara, fokus kepada implikasinya dari Undang-Undang Pajak itu sendiri, tidak begitu fokus kepada masalah-masalah seperti ini. Pidananya, hukum itu mungkin kurang. Karena orang ekonomnya akan tertarik pada kira-kira penerimaannya bagaimana, tax rasionya bagaimana, ini pajaknya akan naik apa tidak, dan sebagainya. Ya kan? Tidak begitu fokus ke masalah undang-undangnya ini, kaitan pembebasan pidana tadi. Orang-orang hukum, ahli-ahli pidana perdatanya, juga kurang memperhatikan karena itu bukan di undang-undang pidana di sana, seperti ini sedang grogoti kan undang-undang pidana, cara saya melihat seperti itu. Wallahu a'lam, ada ahli hukum tentunya lebih tahu sendiri. Makanya saya bilang pokoknya ini nggak sehat. Ini pencucian uang, tidak sama di depan hukum dan tidak sesuai dengan jiwa tax amnesty yang hanya untuk perolehan legal yang tadinya dikecilkan gitu loh. Itu mau dilegalkan. Tapi kalau ini bisa dipakai buat semua orang gitu loh. Buat semua, karena dia tinggal melaporkan, bayar pajaknya udah selesai, masuk packing system udah selesai itu semuanya gitu. Apakah itu mungkin secara ekonomi bagus katakanlah, tapi menurut saya itu tidak sehat. Karena itu lebih merangsang lagi untuk orang-orang melakukan kejahatan di sini nanti. Sehingga ini kan sebetulnya seperti orang menyerah dengan kejahatan yang tidak bisa ditangani gitu. Nah, negara itu katanya tidak boleh kalah dengan hal-hal seperti ini, kejahatan gitu kan. Ini bisa kembali juga akibat tax amnesty ini tidak akan membantu tax ratio lagi seperti dulu. Dulu kan tax amnesty nanti akan menaikkan tax ratio jadi 14% dan sebagainya macam, yang ada tax ratio-nya kan malah menurun. Dan sekarang paling juga 8%. Kalau dihitung pakai caranya zaman dulu saya jadi dirjen mungkin akan lebih kecil lagi, karena dulu itu cara menghitung tax ratio itu kami ketat, yaitu apa? Pajak yang benar-benar diterima secara cash oleh negara, uang tunai.
bukan perhitungan. Kalau sekarang kan banyak imputed tax, artinya pajak yang ditanggung negara, pegawai negeri pajaknya tanggung negara, pengeluaran APBN ditanggung negara itu dihitung. Seolah-olah itu penerimaan negara gitu. Jadi menaikkan apa namanya apa itu pembilangnya kalau dalam rasio ya, pembilang ya gitu. Kalau itu tidak bisa dulu, benar-benar yang cash, yang pajak ditanggung negara, yang ditunda, yang ditangguhkan, ini sekarang kan dihitung itu sekian, padahal nggak ada duitnya, itu cuma hitungan doang, itu bisa subjektif. Belum lagi sekarang nambahin PNBP segala macam gitu kan, nggak bisa. Dulu kami betul-betul murni yang cash itu yang mulai Dijen Pajak itu pun sudah bisa mencapai angka sampai 12%, dekat 13 sekarang. Sekarang kan menurun. Ternyata tax ratio yang kemarin pun juga bilang bisa 14% tax ratio segala malah menurun, tidak sesuai. Ini pun nanti juga menurut saya tidak akan banyak menolong tax ratio dan nggak ada logikanya bagi saya itu. Membikinkan tax ratio yang baru ini, tax amnesty yang baru ini, yang baru 9, kecuali memang ada, ya menurut saya ini ada lobby-lobby yang kembali yang kuat lagi. Kembali kepastian hukum nggak ada, keadilan juga makin susah untuk digapai. Karenanya saya menduga akan ada orang yang menggugat juga. Dulu juga saya menduga akan ada yang gugat pastinya ke Mahkamah Konstitusi. Ya memang betul ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi dulu dan berhasil yang dulu ya waktu dari Perpu itu. Udah, sekarang pun saya rasain pasal-pasal begini bisa diajuin, mungkin ada yang ngajuin pasal 16B karena dianggap itu kosong, tidak sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 45 karena berarti nanti praktis semua pajak PPN-nya ya, bukan PPH ini saya bilang PPN ya, akan ditetapkan oleh ketentuan di bab undang-undang efektifnya. Ataupun sekarang tax amnesty ini juga yang memberikan pembebasan pidana gitu. Saya rasa ini harus dibedain, pajak ya pajak, dia ungkapkan masuk ke sistem, bayar ini, bayar itu, oke lah katakanlah, tapi nggak usah dikaitkan dengan pidana. Kalau nggak ketahuan pidananya sudah selamat, kalau ada pidananya soal lain, pidana mestinya begitu. Kenapa? Ini kan seolah-olah nanti gini, saya semua yang boleh berbuat kejahatan kalau bayar pajak katakanlah 6% udah selesai bebas gitu kan. Jadi seperti uang kejahatan gitu, bayar kepada negara. Nggak boleh, menurut saya begitu. Karenanya saya bilang undang-undang tax amnesty jilid 2 itu lebih bermotif untuk pencucian uang, titipan-titipan atau bagaimana potensinya sangat berbahaya. Dan kembali lagi-lagi yang dititipin, dipinjam itu undang-undang keuangan negara lagi. Apa wallahu a'lam. Saya kira itu cukup apa yang saya sampaikan. 20 menit saya kira sudah cukup sebagai pengantar. Hanya nanti kita diskusikan bersama. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Fuad Bawajir atas pemaparan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kita tadi sudah mendengar pemaparan dari beliau yang intinya yang tadi saya simpulkan, yang saya catat poinnya itu adalah ada 2 poin yang dibicarakan. Catatan pentingnya di dalam undang-undang HPP ini, yaitu dalam bab PPN memuat pasal 16B tadi yang diulas oleh Bapak sangat rinci, yaitu yang intinya memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah tentang apa yang akan dikenai atau yang akan dipungut atau apa yang tidak dikenai atau yang dibebaskan dari PPN untuk sementara atau selamanya dan dengan tarif PPN yang juga tergantung atau terserah pada pemerintah. Nah, itu yang poin pertama tadi bicaranya. Kemudian yang poin kedua yang disoroti tadi adalah berkenaan dengan tax amnesty jilid 2. Tax amnesty jilid 2 yang mana di sini berkenaan dengan pasal 6 dan pasal 11. Baik. Ya, pasal 6 dan pasal 11 ya, Pak ya. Baik. Iya. Kita lanjut sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Nah, saya berikan kesempatan untuk 2 orang penanya ya, langsung nanti raise hand, silakan dibuka
mic-nya, kemudian sebutkan namanya, asalnya dari mana, dari instansi mana, dan kemudian dari kota mana. Silakan. Jadi dua-dua aja dulu, biar langsung nanti Bapak bisa jawab. Jadi tidak menumpuk pertanyaannya, jadi bisa kita menyimak satu persatu dan bisa memahaminya. Baik, siapa yang ingin kesempatan pertama? Saya persilahkan dari peserta, silakan. Yang ingin menanyakan lebih lanjut atau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Ya. Baik. Ada dari Dewan Pengurus Pusat mungkin yang ingin ditanyakan, atau dari DPW, perwakilan atau peserta yang lain, silakan. Saya berikan kesempatan 2 penanya menanyakan kepada sumber. Silakan. Silakan yang bukain mute-nya. Bu Dr. Desli itu kayaknya, Bu Dr. Desli. Baik. Dibuka mic-nya, Bu. Silakan. Bu Dr. Desli RH Kumampung, silakan. Mic-nya belum, Bu, belum terdengar suara Ibu, belum dibuka. Maaf, Ibu. Halo. Oke, ya sudah, halo. Bu, bisa terdengar ya. Baik. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memang bukan orang dari hukum ya. Makanya tadi sebenarnya saya mau lihat kalau ada ditampilkan hal-hal yang tadi dibicarakan itu supaya lebih jelas sebenarnya. Tetapi saya ingin bertanya tentang di sini, memang tadi belum, kalau ada maksudnya, kalau ada slide-nya ya lebih bagus lagi, ada jadi jelas poin-poin apa sehingga lebih mudah untuk mengikuti. Kalau dibilang amnesti tadi, memang saya sih waktu cuma dengar aja ya, apa saya salah tangkap bahwa itu diberikan seperti pemerintah memberikan izin orang untuk dengan mudahnya melakukan hal-hal yang dipajak. Jadi kalau misalnya yang tadi dikatakan untuk ambil uang ini dan tidak diberi kesempatan kemudian melapor, oh ini punya saya, padahal dia sudah mengambil uang milik orang lain, uang atau harta benda orang milik lainnya. Nah, padahal itu pajak. Kemudian dia masukkan menjadi milik dia. Yang saya tahu memang kalau yang pajak itu biasanya kan pajak ada kalanya orang yang membayar pajak belum tentu pemilik pajak. Ada PBB ya, ada yang di situ dikatakan yang punya misalnya punya rumah dan yang dibayar orang lain yang membayar. Nah, itu bukan berarti punya orang itu tersebut. Nah, kalau seandainya diberi kekuasaan rupa tadi, jadi yang membayar pajak dia menyatakan bahwa ini punya saya, kemudian itu diizinkan dan tanpa ada tanpa ada sanksi bahwa dia sudah mengambil itu. Nah, saya juga kalau dengar seperti itu mungkin saya juga kurang setuju. Nah, kira-kira bagaimana, untuk saya tidak tahu apa saya salah tangkap, kira-kira kalau yang seperti itu bagaimana untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu, yang pemiliknya justru akan kehilangan haknya hanya karena orang misalnya kontrak rumah, kemudian dia bayar pajak, nah nantinya dia melapor ke pemerintah, ke pajak bahwa itu milik dia. Sedangkan yang pemiliknya memang belum membayar pajak, begitu ya, yang membayar yang itu. Kemudian dia mengatakan itu milik dia. Nah, ini hal yang menurut saya juga saya tidak setuju kalau hal itu terjadi seperti itu dan tanpa ada sanksi hukum bagi yang sudah melakukan hal tersebut. Nah, itulah maksud saya, memang
kira-kira untuk mengantisipasi yang hal seperti itu, kira-kira bagaimana di dalam forum ini ya, yang kebetulan saat ini sedang membahas masalah-masalah pajak, hukum, dan hak kepemilikan itu. Walaupun saya memang bukan orang ahli hukum ya, mohon maaf, tapi saya ingin mungkin ada salah satu solusi bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Bisa Baik, paham? Baik, terima kasih Bu Desli. Pertanyaan ini kita tampung dulu. Baik, satu penanya lagi. Saya persilakan, baru nanti Pak Wat menjawab pertanyaannya. Silakan. Baik. Silakan. Untuk penanya yang kedua. Pak Dr. Suyadi sepertinya tuh, Pak Dr. Suyadi. Baik. Silakan dibuka mic-nya, Pak. Sudah nih. Assalamualaikum. Pak Dr. Suryadi. Ya, suaranya agak bermasalah saya ini. Suaranya kurang terdengar, Pak. Coba masuk ke HP juga di lewat laptop agak kurang terdengar ya. Saya tulis aja di bawah nanti. Pak Suryadi, suaranya agak dibesarkan sedikit. Kurang terdengar. Mungkin bisa juga menulis pertanyaan di chat room, Bu Ayu. Mungkin. Ya, boleh Pak, ditulis saja di chat Zoom-nya. Ya, baik, sambil nunggu Pak Suryadi tulis pertanyaannya, kita teruskan. Apa untuk dijawab dulu ya Pak ya? Jawab dulu pertanyaan dari Bu Desli. Silakan Pak. Baik. Ya Bu Desli, memang ini saya nggak pakai slide karena memang sebetulnya sangat sederhana, tapi saya bacakan mengenai pasal 6 dan pasal 11 itu intinya gini Bu, yang teks amnesti itu ya, kan orang mengungkapkan, ini saya baca nih di pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Gitu. Nah ini kan aneh gitu bagi saya gitu. Itu yang pasal cuman itu yang saya kritisi. Jadi kalau dia udah wajib pajak melaporkan kepada kantor pajak, kan Kementerian Keuangan itu maksudnya di sini Kementerian kantor-kantor pajak seluruh Indonesia itu ya. Sudah dia laporkan ini loh, ini pengungkapan hartanya, ini apa semuanya itu dilaporkan, dibayar pajaknya, udah selesai, udah aman gitu loh. Jadi memang simpel. Sedangkan kalau yang pasal itu tadi 16B itu memang panjang tapi intinya begitu. Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan terbatas untuk tujuan. Ini panjang lebar, tapi semuanya itu praktis itu seluruh undang-undang sebetulnya. Di sini juga disebutkan sembako, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, pelayanan kesehatan, itu bisa tidak dipungut. Tapi kalau pemerintah mau pungut bisa juga. Beda dengan yang lama kan sudah pasti jelas-jelas di undang-undang tidak dipungut gitu kan. Kalau ini tergantung kebaikan hati pemerintah kasarnya gitu dan seterusnya ya. Nah, mengenai pajak PBB itu Bu Desli, itu bukan bukti kepemilikan tanah atau rumah. PBB itu secara undang-undang seperti itu. Bukan bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan itu ya sertifikat. Tanah itu bukti hak kepemilikan. Ya, sertifikat kan lain atau girik atau kititir. Gitu kalau di tergantung daerahnya ada yang pakai istilah girik, kititir, ada yang istilah apa lagi lah ya. Nah, itu bukti.
Itu hal yang berbeda sih yang ditanyakan Bu Desli itu. Memang di sini sekarang banyak yang kisruh orang menempati rumah udah nggak bayar sewa sekian tahun, nggak mau keluar, kalau keluar dia malah menuntut separuh dan sebagainya. Memang aneh itu kan. Saya dengar cerita itu kalau zaman Belanda orang sewa rumah itu nggak bayar ya dikeluarin sama pemerintah kan gitu. Nah sekarang kan nggak bayar sewa, banyak orang-orang rumah lama, terus dia menduduki terus rumah itu, gitu udah kan. Malah ada yang berhasil mengubah jadi kepemilikan, itu saya kira itu masalah hukum yang lain lagi. Itu saya kira ahli-ahli hukum pertanahan atau perumahan yang bisa lebih menjelaskan. Tapi yang pasti di PBB saja sekarang sampai ditulis, karena dulu disalahgunakan yang seperti Bu Desli katakan, di bawah itu biasanya ditulis tuh sekarang di bukti pembayaran PBB atau di SPPT-nya, surat pemberitahuan pajak terhutang PBB. Di situ ada di pojok, biasanya di bawah kiri. PBB bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Gitu. Itu ada. Baik, mungkin ada, saya cukup jelasin ke Bu Desli seperti itu aja. Kalau ada penanya yang lain? Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Desli? Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Suryadi. Ya, tax amnesty semestinya hanya satu dalam satu periode pemerintahan. Akan tetapi pada pemerintahan saat ini sudah 2 kali. Tentu kecurigaan muncul dari berbagai kalangan, katakanlah money laundry atau konco-konco yang melakukan bisnis ilegal lantas menjadi legal karena membayar pajak. Pertanyaan dari Pak Dr. Suryadi, kenapa pemerintahan saat ini berusaha menjadi pahlawan untuk konco-konconya saja? Demikian Pak. Pertanyaan dari Pak Suryadi. Ya justru itu Mungkin yang saya persoalkan, makanya kritisi. Makanya Pak Suryadi itu yang saya kritisi, kok bisa ada tax amnesty lagi. Padahal kan kemarin dijanjikan tidak ada tax amnesty lagi, ini digunakan sebaik-baiknya dan sebagainya. Nah, nanti kan ini orang akan pikir nanti juga akan ada lagi, akan lagi. Nah ini kenapa tentu banyak orang yang melihat karena banyak konflik of interest, orang yang ngatur juga yang berbisnis, segala macam itulah, banyak tuduhan-tuduhan atau sangkaan-sangkaan seperti itu. Tapi intinya Pak Suryadi itu yang saya persoalkan, kok bisa ada tax amnesty lagi gitu loh. Yang agak aneh gitu loh, karena mungkin kalau tidak dibuntut-buntuti, diembel-embelin itu pidana-pidana gitu ya, mungkin nggak akan menimbulkan kecurigaan yang besar. Tapi kalau diembel-embelin, kok selalu diembel-embelin pidana gitu loh, bebas pidana gitu loh. Ini kan sudah nggak bisa dipakai buat ini, nggak bisa diselidiki. Jadi buru-buru, ini sudah saya laporin, saya sudah bayar pajaknya. Kalau ada polisi mau ini, ini sudah saya laporkan ke Kementerian Keuangan. Undang-undangnya mengatakan tidak boleh jaga tuntutan hukum, kan polisi jaksa kalah mundur. Undang-undangnya mengatakan begitu. Itu kan. Ya jadi itulah makanya itu yang saya persoalkan Pak Suryadi. Halo. Halo ya. Ya itu. Sekarang sudah bisa nyambung nih Pak. Bukan semestinya dari pihak DPRD atau mungkin ada kalangan masyarakat yang mungkin bisa menyetopkan untuk tax amnesty yang kedua ini Pak. Karena kalau di Tenggara ada yang ingin dibantu karena kawan-kawannya ada yang bermasalah dengan pajak tadi, mungkin berbagai kalangan, mungkin dari Pak Fuad Bawazir lah mengajak beberapa teman itu untuk memberikan pengarahan kok bisa 2 kali, karena nanti kan kecurigaan masyarakat di belakang itu hanya untuk menyelamatkan kawan-kawan mereka saja gitu, sehingga kesetaraan terhadap hukum itu bisa terjadi di negeri kita ini. Bagaimana Bapak itu kalau kira-kira bisa? Sebelum gini Pak Des, ini masih draft. Sudah banyak, bukan saya aja, banyak para ekonom ya pengamat yang mengkritisi
Bahkan sudah dikirim ke DPR pun, saya masih mengkritisi bahwa ini tidak masuk akal, di drop aja ini pasal-pasal teks amnesti ini di drop aja. Saya sempat sebelum diketok loh ya, masih bahan belum dibahas bahkan. Bukan saya aja, saya kira banyak yang seperti itu. Tapi ya jalan terus ya kan. Ya mau apa lagi sudah. Kita hanya harapannya kalau udah ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Gitu. Oke lah, terima kasih Pak. Mahkamah ya. Terima kasih atas jawabannya Pak. Ya. Kita tak mampu merubahnya. Terima kasih Bu. Ya, baik. Barangkali Bu Dr. Ayu ini terpental dari Zoom-nya ini. Silakan barangkali yang lain yang akan bertanya kepada Pak Dr. Fuad Bawazir, silakan. Barangkali ada yang langsung. Itu di chat Pak sudah banyak. Saya asal dibacain aja saya bisa. Saya kalau buka chat takut terputus nanti. Kalau dibacain mungkin saya bisa jawab. Ada berapa itu kayaknya? Ya, saya coba bacakan Pak Dr. Fuad karena kebetulan Bu Dr. Ayu sepertinya terpental dari Zoom ini belum masuk lagi. Saya coba bacakan. Ini ada pertanyaan pertama dari Pak Dr. Andi di Papua. Apakah betul bahwa NIK KTP menjadi NPWP di undang-undang terbaru? Dan apa tujuan dan kepentingan pemerintah atas hal tersebut? Apakah lebih banyak positif atau negatifnya atas hal tersebut? Demikian. Ya, di sini sebetulnya pemerintah itu mengharapkan ada satu nomor. Ini kan semuanya punya nomor sendiri-sendiri sekarang ini. Dan ini isu ini dijadikan proyek kayaknya udah dari zaman dulu dah. Pajak punya nomor sendiri, ini ada nomor ini, semuanya masing-masing punya nomor sendiri gitu. Sehingga dianggap ini mahal gitu. Nggak ketemu. Kalau di Amerika itu kan yang dia mimpikan pemerintah itu kan seperti Amerika kan orang semua dikasih namanya Social Security Number. Ya itulah Social Security Number itu udah orang itu bergerak udah dinomorin semua orang itu. Nah ini kok kita nggak ketemu, artinya udah pakai NIK. Tentunya ini karena menjadi NPWP itu kan tidak otomatis semua NIK aja itu kan bayi juga sekarang kan katanya dikasih nomor NIK kan belum jadi wajib pajak, belum punya penghasilan. Tapi kalaupun nanti dia jadi NPWP, nggak otomatis semua NIK itu sudah berarti ber-NPWP. Tapi kalau NPWP diambilkan dari NIK-nya. Kalau orang pribadi itu kan yang punya, kalau perusahaan kan tidak punya NIK, nomor induk kependudukan. Kan wajib pajak kan ada badan hukum, ada orang. Perorangan itu nanti pakai NPWP. Tapi kan nggak berarti semua orang itu sudah otomatis menjadi wajib pajak, karena syarat jadi wajib pajak kan ada, memenuhi syarat ini, memenuhi syarat ini, memenuhi syarat ini. Tapi kalau dia memenuhi persyaratannya, ya NPWP-nya dikasih ke. Saya kira transisinya itu juga makan waktu nanti. Tapi paling nggak dia penyederhanaan yang kalau ini bisa diatur, saya kira lebih bagus. Jadi nggak masing-masing terlalu banyak nomor gitu. Begitu Pak Andi. Ada lagi? Terima kasih. Maaf Pak, para hadirin tadi saya lempar dari Zoom, maaf sekali. Tadi menyambung pertanyaan dari Dr. Andi, ya. Silakan ada penanya berikutnya. Kita buka sesi tanya jawab berikutnya. Silakan untuk di chat pada Raden Rizky ya. Dan sepertinya pemerintah selalu mencari celah untuk mendapatkan devisa pendapatan negara. Karena belum tentu juga pegawai pajak sendiri patuh hukum. Dalam arti ikut membayar pajak pribadinya secara rutin. Gitu ya.
Bisa Pak langsung ditanggapi? Semua orang itu terlepas daripada dia pegawai pajak, ya apapun juga, mau polisi, mau tentara, hakim, jaksa, semuanya itu pada dasarnya adalah yang udah berpenghasilan itu wajib pajak. Belum tentu dia terkena pajak. Misalnya kalau penghasilannya sekarang itu murni dari APBN itu udah berarti dia nggak ada pajaknya lagi kalau murni dari APBN. Tapi kalau ada penghasilan-penghasilan yang lain, kan, jadi ada syaratnya untuk menjadi wajib pajak, tapi tidak dikecualikan karena dia orang pajak maka dia tidak bayar pajak. Ya kalau dia nggak bayar pajak salah. Saya sendiri zaman dulu ya salah sampai sekarang, sampai tahun ini kayak rasanya nggak pernah saya tidak mengisi laporan teks amnesti bayar pajak bulanan, itu otomatis gitu bayar. Jadi nggak ada pengecualian harusnya itu. Bahwa ada orang yang sudah memenuhi persyaratan dia tidak bayar, itu merupakan pelanggaran gitu. Tinggal ketahuan apa tidak gitu ya. Tapi kan yang penting prinsipnya saya kira yang diharapkan Pak Raden Rizky itu adalah intinya satu lah. Ya petugas itu memberikan contoh atau keteladanan. Penguasa juga memberikan keteladanan gitu. Intinya kan itu. Jangan mentang berkuasa malah nanti malah nggak tertib kan gitu. Silakan yang lain. Baik, untuk penanya yang lain mengenai ini ada pertanyaan Pak mengenai self assessment system. Boy, bisakah dijelaskan? Ini dari penanya, maaf, dari penanya Pak Mulyadi. Bisakah dijelaskan potensi penyalahgunaan self assessment system dalam pembayaran pajak oleh para oligarki ekonomi, Pak? Pertanyaan dari Pak Mulyadi. Iya, jadi sebelum reformasi pajak tahun 83 kan, kalau orang ditetapkan sebagai wajib pajak, baik perorangan maupun badan hukum, ya, itu zaman dulu ya, belum tax reform, itu ditetapkan masing-masing orang punya ketetapan pajak dari kantor pajak itu zaman official assessment. Kemudian berubah menjadi self assessment, itu artinya begini, udahlah wajib pajak makin banyak, tenaga pajak juga makin nggak ada, kurang, nggak mampu lah. Sekarang masing-masing disuruh melaporkan sendiri, itu self assessment kan, intinya itu. Melaporkan sendiri ke kantor pajak. Ya, Pak kantor pajak diasumsikan percaya kepada semua wajib pajak untuk melaporkan sendiri. Dan ini hampir seluruh dunia praktis sekarang menggunakan self assessment. Ya. Bahwa ini potensi disalahgunakan, iya. Official assessment juga potensi disalahgunakan oleh kedua belah pihak. Gitu. Kalau petugas pajaknya, wah nakut-nakutin terus, kan kamu saya akan tetapkan sekian gitu. Bisa itu potensi penyalahgunaan oleh pihak fiskus atau aparat pajak. Tapi juga bisa disalahgunakan oleh sebaliknya oleh wajib pajak. Jadi potensi itu ada, makanya untuk itu ada upaya-upaya untuk mengatasi atau mencegah. Diambil sampling, diperiksa, atau pajak juga mempunyai rujukan-rujukan. Kira-kira kalau orang bisnis ini begini, pantasnya seperti ini. Kalau terlalu menyimpang itu mungkin jadi sorotan, ditanyain baru. Kok ngisinya seperti ini. Ada beberapa truf. Ada juga truf yang, aduh, udahlah, yang bisa dikenakan pajak final, finalin aja. Udah, jadi nggak usah ngerepotin pajak. Udah otomatis, gitu kan. Misalnya apa? Seluruh yang ngikutin ini saya yakin punya rekening di bank nih, entah tabungan, entah apa, buku ya. Itu kan kalau kita dapat bunga sudah dipotong dapat bunga berarti kita punya penghasilan. Penghasilan itu dianggap sudah objek pajak. Maka kalau kita punya buku tabungan, perhatikan tuh, atau deposito, ada bunga
bawahnya ada pajak, potongan itu. Di buku tabungan kita 20%. Kita dapat bunga 1 juta misalnya. Pajak 20%, 200 itu udah otomatis dipotong pajak. Jadi yang motongin itu bank otomatis. Pajak tinggal terima bersihnya saja. Yang suruh kerja, yang suruh motong banknya yang ditaruhin uang itu. Itu cara yang praktis. Wajib pajaknya dipotong 20% juga nggak ada yang ribut tuh. Pajak tinggal terima, seneng aja gitu. Nah, itu juga cara seperti itu. Dan itu banyak yang seperti itu. Termasuk yang paling dikenal di Bursa Efek. Di Bursa Efek juga begitu, orang transaksi, wah susah dan nangkep orang transaksi di Bursa Efek gitu. Itu cuma catatan orangnya juga pada siluman-siluman banyak. Udah kita nggak mau tahu kata pajak yang transaksi siapa. Pokoknya setiap transaksi saya kenain 1 per mil lah, gitu kan. Yang motong udah mereka, pajak tinggal ongkang-ongkang terima duitnya. Tapi pasti bagi pajak maupun bagi wajib pajak itu juga sistem yang menurut saya ya bagus juga, cerdas juga kan. Biayanya murah untuk memungut pajak gitu. Tapi memberikan kepastian. Jadi banyak untuk mengatasi kelemahan-kelemahan self assessment itu diterapkan beberapa macam. Tapi tidak ada yang sempurna, tetap aja kalau wajib pajaknya nakal. Tapi potensinya gini, semakin wajib pajak itu besar, ini kecenderungannya hampir seluruh dunia terus terang aja. Efektif pajaknya itu semakin kecil. Karena dia mempunyai berbagai macam ruangan atau manuver untuk macam-macam. Lah kalau orang kecil yang dipotong aja pajak dia udah nggak bisa apa-apa, gaji segitu dipotong segitu sesuai dengan ketentuan peraturan, dia udah nggak bisa mau main apa, pajak cuma itu doang, penghasilannya itu aja. Dipotong di bank 5% kayak apa yang 15 terserah itu sudah kepastian itu. Jadi efektif rate bagi wajib pajak besar itu memang semakin kecil. Banyak pengecualian, banyak yang bisa dilakukan gitu. Lubang-lubangnya itu kebanyakan bisa dinikmati oleh wajib pajak besar, bukan wajib pajak kecil. Jadi self-assessment kesimpulannya tetap juga tidak ada yang sempurna, mempunyai kelemahan. Itu satu, kejujuran masyarakat, paling penting self-assessment itu mengandalkan kejujuran masyarakat, tapi juga kerapian informasi yang ada pada aparat pajak. Kedua, kecerdikan atau kecerdasan pajak untuk memungut penghasilan yang tadi kayak di bank, di Bursa Efek, yang mana bisa udah jelas pasti itu dipungutin otomatis saja gitu. Itu juga hal-hal seperti itu untuk menutup. Kalau terlalu banyak sok complicated, sok mau macam-macam, itu lebih banyak bocornya. Makanya kalau tax ratio sekarang itu rendah, seperti ini, saya yakin itu banyak yang bocor gitu loh. Mungkin yang bocor besar lah menurut saya. Bisa dugaan saya aja sih kalau 50% ada yang bocor gitu. Bisa jadi lebih gitu loh. Yang bisa ditangkap oleh pemerintah. Karena itu indikasinya tax ratio terus menurun gitu kan. Begitu Pak Mulyadi, ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya, menyela dari pertanyaan peserta. Tadi saya ada nangkap Pak mengenai penjelasan Bapak berkenaan dengan masih pada tax amnesty pasal 6 dan pasal 11 ya, yang mana dikatakan di sini dalam tanda kutip membantu dan memfasilitasi pencucian uang. Nah, pasal ini memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak yang melaporkan hartanya dalam program tax amnesty jilid 2. Karena ini tadi banyak yang pertanyaan yang mengenai tax amnesty, jadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Harta yang mereka laporkan kepada kantor pajak tidak bisa dijadikan alat untuk menyelidiki, menyidik maupun untuk tuntutan pidana. Bisa dijelaskan Pak sedikit mengenai hal ini Pak? Sebelum kita pertanyaan dari peserta yang lain. Ya, menurut saya itu udah usah ada ayat seperti itu. Udah titik. Orang yang selama ini cuma ngecilin pajaknya saja, itu untuk tidak
otak-atik gitu loh. Kan laba sekian dikecilin ini sekian, nah sekarang dia mau memunculkan, habis itu labanya dikecilin, tadinya misalnya buat beli ini, sekarang itu dimunculkan, ya sudah. Itu kan, misalnya gini, saya tiap tahun mengecilkan laba, dapat kumpulan 10 miliar. Terus saya belikan saham, saya belikan tanah, saya belikan ini, itu, terus kemudian sekarang saya laporkan, saya munculkan. Perbuatan-perbuatan ini, kecuali tadi pelanggaran undang-undang pajak yang dia gelapin pajaknya itu kan kalau ditransaksikannya kan bukan transaksi dari faktor kejahatan. Dia melanggar masalah pengecilan penghasilan atau keuntungannya saja gitu loh. Nah, sekarang mau dimunculkan. Nah, itulah menurut saya yang dia maksudkan oleh jiwa tax amnesty. Tapi kalau kemudian itu ditambahin pasal pidana begini umum, ya bukan pidana pajak. Ini kan pidananya umum aja, nggak disebut kenapa gitu loh kan. Itu bisa bermasalah, kemudian orang bisa numpangin gitu loh. Jadi kalau itu tidak semata-mata untuk urusan perpajakan, ya soal lain ya. Udah, ini tidak lagi dipidana atau diancam sanksi denda, pidana, bunga, ataupun apa soal perpajakan. Tapi kalau ini kan general statement-nya seperti itu, ya semuanya saja bisa. Itulah yang saya maksud. Jadi sudah keluar dari konteksnya, apalagi baru tax amnesty, ada tax amnesty lagi, terus ada bebas pidana, ya kecurigaan orang pasti muncul lah. Ini ada yang nitip-nitipin pasal begini. Itu penjelasan pasal 6 dan pasal 11 pada interpretasi saya. Iya Pak, baik, terima kasih Pak. Kita lanjut, ada pertanyaan lagi dari peserta di chat Zoom dari Riuzentuala, ya, dari Bapak atau Ibu ini, Pak Riuzentuala. Tax amnesty hanya akal-akalan saja pemilik modal besar dan yang hobi ngutang gitu Pak ya. Ngutang kelas ikan paus apa ikan kakap ya Pak. Baik, apa yang seharusnya kira-kira yang dilakukan oleh DPR dalam hal ini untuk dalam tanda kutip tadi hanya akal-akalan pemilik modal yang besar? Silakan. Ya memang kalau di dunia perpajakan yang bisa mempunyai ruangan untuk manuver ini itu, termasuk manuver akal-akalan, memperkecil pajak segala, ya memang pengusaha besar. Nah, orang kecil mau apa manuver satu? Kalaupun dia bayar pajak ya sudah jelas. Gitu. Jadi nggak banyak lagi yang bisa dia lakukan kalau orang kecil. Kalau yang besar ini yang selalu bisa bermanuver, bisa berlobby, ya, bisa bertransaksi dengan berbagai macam kendaraan, artinya vehicle-nya bisa di luar negeri segala macam ya mereka. Makanya dibilang akal-akalannya yang bisa punya kemampuan pengusaha besar, kalau perlu dia bisa menyewa ahli perpajakan gitu kan, untuk melakukan ya tax planning, baik yang tax planning yang legal maupun yang nggak legal gitu loh. Makanya pajak itu sebagusnya itu banyak memberikan kepastian hukum lah. Nggak usah yang ruwet, kepastian hukum. Daripada seperti kayak sekarang ini. Nanti kalau lobby-lobbynya terlalu banyak, pemerintah juga hanya kerepotan. Nanti ada yang lobby melalui jaringan partai, ada yang lobby melalui penguasa istana, ada yang lobby melalui petinggi-petinggi di perpajakan, di keuangan, macam-macam di kementerian ini, kementerian itu gitu kan. Bisa ruwet gitu nanti. Nggak boleh pajak itu menurut saya itu tadi. Makanya pesan Undang-Undang Dasar tadi yang saya bilang pasal 23 akan mengatakan gitu, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa itu harus diatur dengan undang-undang, itu maksudnya itu. Tapi kalau enggak ya sekali lagi yang bisa lobby, yang bisa mempengaruhi ya pengusaha besar gitu, bukan orang kecil. Karena itu saya tidak percaya undang-undang yang tidak memberikan kepastian hukum seperti ini akan bisa memberikan keadilan. Saya juga tidak percaya akan mampu menaikkan tax ratio karena nggak jelas. Gitu.
Investor juga yang baik-baik bisa ragu-ragu lah masuk ke Indonesia, nanti kelihatannya kena, nggak kena, nggak mau juga dia. Karena memberikan dampak ketidakpastian bagi perencananya investor. Kita bisa dijauhi malah dengan keadaan seperti itu. Berikutnya kalau ada, kita tutup kan. Baik, ada lagi penanya mungkin yang langsung bertanya tidak melalui layar chat Zoom-nya. Silakan peserta yang lain. Saya berikan kesempatan untuk langsung bertanya kepada Pak Dr. Fuad Bawazir, tidak melalui chat Zoom. Silakan. Baik Pak, kita salah sedikit. Kemudian dengan demikian dari tadi penjelasan Bapak, dengan demikian siapa saja yang menyimpan atau menyembunyikan harta yang dalam tanda kutip harta yang haram gitu ya, ilegal, mungkin dari hasil korupsi, bisnis narkoba gitu ya, perjudian, pelacuran, perampokan atau hal-hal yang lain, penyelundupan, terbebas dari pidana cukup dengan melaporkan kepada kantor pajak dan membayar tarif PPh pengampunan. Begitu Pak. Iya, baik yang legal, harta yang legal maupun yang ilegal tadinya itu dengan melaporkan nanti berlaku mulai 1 Januari, diberi waktu 1 Januari kalau nggak salah sampai 30 Juni tahun depan, melaporkan, diungkapkan itu semua dengan lampirannya ini, bayar pajaknya, terus ada ketentuannya, disuruh diapain itu hartanya, misalnya kalau uang cash begini caranya, kalau ini begini adalah ketentuannya di undang-undang cukup rinci kok. Ya udah selesai dia, hartanya menjadi legal gitu loh. Menjadi legal ya Pak ya. Iya baik. Munculkan jadi yang ilegal maupun tadinya legal tapi jadi udah diungkapkan jadi udah aman, udah bisa masuk ke kalau mau dimasukin ke banking system. Di situ juga ya tarif yang murah itu adalah apabila diberikan surat utang negara. Di situ sebetulnya diarahkan, digiring ya, tarif untuk dapat tarif murah itu apabila dana yang diungkapkan di dalam teks amnesti itu digunakan untuk membeli surat utang negara maupun untuk bisnis pertambangan. Ya ini juga saya kurang serak sih sebetulnya. Kok kelihatan pemerintah ngebet banget cari utangan sehingga kalau lu belikan surat utangnya gue pajakin murah deh gitu. Kan kayak pemerintah lagi buru-buru utangnya udah ngebet gitu. Kedua juga kenapa mesti bisnis pertambangan gitu loh. Kalau di bisnis pertambangan itu murah. Ini lobbynya siapa ini bisnis pertambangan gitu dapat tarif murah kalau di situ gitu loh. Menurut saya itu juga tidak netral pemerintah gitu loh. Menurut saya nggak netral. Kalau mau netral misalnya nanti orang balik, kenapa nggak untuk yang orang-orang kecil, untuk ini, untuk bisa apa-apa segala kan bisa aja. Kenapa mesti pertambangan dan tapi saya nggak mau ke dalam. Kenapa mesti pertambangan dan beli surat utang negara? Kenapa digiring ke situ baru dapat tarif pajaknya lebih murah, tarif pengampunannya maksudnya gitu. Ini juga menurut saya kurang begitu sehat. Tapi saya nggak mau masuk tadi ke situ lah. Karena ininya aja, yang masalah aspek hukumnya aja. Baik. Saya rasa tadi Bapak sudah katakan mau mengakhiri ya Pak ya. Saya simpulkan ya dari diskusi kita, seminar kita pada malam hari ini yaitu ada pada 2 poin. Yang pertama kita membicarakan mengenai catatan penting pada pasal 16B yang memberikan kewenangan kepada pemerintah, memberikan kewenangan penuh ya pada pemerintah tentang apa yang dikenai kemudian atau yang dipungut atau apa yang tidak dikenai pajak PPN atau yang dibebaskan untuk sementara atau selamanya gitu ya, dan dengan tarif PPN yang juga tergantung atau terserah kepada pemerintah, sehingga Bapak katakan tadi cek kosong ya, cek kosong alias kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang HPP ini kepada pemerintah ini praktis meliputi semua objek PPN, termasuk itu tadi dikatakan dari awal termasuk sembako, pendidikan, kesehatan, tambang dan sebagainya. Dengan adanya pasal 16B ini pada hakikatnya
seluruh kewenangan dan pengaturan undang-undang PPN ini telah dilimpahkan kepada pemerintah sepenuhnya. Nah, itu yang poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua itu adalah tadi membuka peluang tax amnesty jilid kedua. Padahal kan dalam satu pemerintahan itu hanya sekali seperti itu ya. Seperti tadi pertanyaan para peserta, yang mana kurang logis sebab Indonesia belum lama mengadakan tax amnesty, yaitu pada tahun 2016 ya. Tetapi ternyata ada di sini pasal 6 dan pasal 11 yaitu yang membantu dalam tanda kutip memfasilitasi pencucian uang. Ya, pasal-pasal ini memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak yang melaporkan hartanya dalam program tax amnesty jilid kedua. Ya, demikian itu tadi kesimpulan yang bisa saya tangkap dari semua penjelasan narasumber, kemudian dari hasil pertanyaan dan diskusi para peserta pada webinar nasional malam hari ini. Terima kasih Pak Dr. Fuad Bawazir atas waktunya, sudah berkenan memberikan pengetahuan kepada kita semua. Nah, nanti tentunya khususnya nanti saya akan memberikan tambahan materi nanti untuk mahasiswa saya. Kebetulan saya mengajar mata kuliah hukum pajak. Ini luar biasa sekali. Terima kasih Pak Fuad Bawazir. Nanti next kita akan bisa undang kembali pada diskusi webinar DPP Porsiladi berikutnya, Pak. Ya. Makanya silakan pada cari itu undang-undangnya yang barusan sudah ditandatangani Bapak Presiden itu. Undang-undang ini. Baik. Untuk acara webinar nasional pada malam hari ini, saya persilahkan kembali kepada Pak Ketua Umum, Pak Dr. Endang, untuk memberikan kalimat penutupan ya sebelum kita live dari Zoom pada malam hari ini. Persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dr. Riana Kesuma Ayu. Alhamdulillah, jadi tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Dr. Fuad Bawazir terkait catatan kritis tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa memang ini semua dilaksanakan diskusi malam ini oleh Porsiladi dalam rangka kepedulian kita ya terhadap berbagai persoalan bangsa yang tentu saja ini menjadi kewajiban kita bersama. Persoalan pajak itu terkait dengan keuangan negara, terkait persoalan publik, terkait kepentingan rakyat. Jadi semua ini adalah tema-tema yang sangat penting untuk kita kaji dan DPP Porsiladi kemudian ketika mencermati terbitnya undang-undang tersebut di akhir Oktober yang lalu, kemudian kami mencermati sejumlah tanggapan dari sejumlah tokoh dan diantaranya adalah dari Pak Dr. Fuad Bawazir ini begitu. Jadi di Dewan Pengurus Pusat Porsiladi ketika mencermati tanggapan dari sejumlah tokoh diantaranya memang yang membuat kami tertarik itu adalah tanggapan dari Pak Dr. Fuad Bawazir. Mengingat beliau ini adalah sangat kompeten berbicara tentang hal ini. Dulu beliau pernah secara langsung menjabat sebagai Dirjen Pajak, sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jadi ketika beliau menyampaikan kritiknya atas sejumlah substansi materi undang-undang tersebut, tentu ini sangat menarik untuk dikaji begitu. Makanya kami dari Dewan Pengurus Pusat Porsiladi sengaja mengundang beliau dan memang ternyata sangat banyak hal yang harus kita kaji kembali dan mudah-mudahan ini menjadi langkah positif ke depan dan saya kira dari diskusi kali ini itu akan ada follow up lebih lanjut ya karena di Porsiladi juga ada sejumlah rekan dari sejumlah kementerian ya saya kira termasuk di Kementerian Keuangan juga sebetulnya ada beberapa rekan kita dari Porsiladi karena Porsiladi itu Forum Silaturahmi Dokter Indonesia adalah badan hukum perkumpulan para dokter lintas ilmu dan lintas profesi jadi berbagai bidang keilmuan dan
berbagai profesi itu bergabung di Forsiladi. Saya kira seperti itu dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Fuad Bawazir yang telah berkenan hadir dan telah menyampaikan pencerahan kepada kita semua terkait catatan kritis atas undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Kami dari Dewan Pengurus Forsiladi menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah berkenan hadir, kepada Ibu Dr. Riana Kesuma Ayu yang juga sudah berkenan untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Demikian dari kami, terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Endang. Baik, sudah berakhir sesi kita. Saya sebelum tutup, saya ingin menyampaikan kepada kita, saya sudah share kembali link presensi kehadiran. Silakan untuk diisi sebelum Anda keluar lab pada layar Zoom Anda. Silakan untuk dilihat pada layar chat Zoom-nya untuk mengisi presensi kehadiran dan ini nanti akan keperluannya adalah untuk sertifikat. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Fuad Bawazir. Salam sehat. Mudah nanti next kita bisa ketemu Pak. Ini di Banjarmasin sudah jam 10:10 Pak. Di waktu Indonesia. Iya udah baik, saya juga izin live. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Desli. Terima kasih Bu Desli. Salam kenal. Ya. Pak Endang, saya mohon link. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Next, nanti sampai ketemu di Banjarmasin ya Pak. Siap. Baik, terima kasih.